Sejarah bar memiliki akar yang sangat kuat dan berikut adalah gambaran umumnya. Bukti arkeologis menunjukkan adanya produksi bir di Mesopotamia sekitar 7.000 sampai 6.000 sebelum Masehi, dan anggur sudah diproduksi di wilayah yang sekarang menjadi Iran sejak 5.000 sebelum Masehi. Di masa Romawi kuno, terdapat taberna, tempat masyarakat bisa membeli dan mengkonsumsi anggur dan makanan ringan. Lalu di masa Yunani kuno terdapat simposia, yaitu acara sosial yang melibatkan minum anggur dan berbincang. Pub Inggris. Konsep pub modern berasal dari Inggris pada abad pertengahan. Pada saat itu, pub menjadi tempat penting untuk minum alkohol, juga berfungsi sebagai pusat komunitas, tempat untuk pertemuan sosial, perdagangan, bahkan pertemuan hukum. Pada era kolonial, pub Inggris menjadi populer di Amerika Utara, yang mana saat itu minuman beralkohol dilarang di Amerika dan muncullah bar gelap atau speakeasies, di mana minuman beralkohol diperjualbelikan secara ilegal. Pada era koktail, di abad ke-19, dunia minuman beralkohol mengalami perubahan yang signifikan dengan munculnya koktail. Koktail populer di Amerika Serikat kemudian menyebar ke seluruh dunia. Bartender terkenal seperti Jerry Thomas membantu mempopulerkan seni mencampur koktail dan menciptakan berbagai resep. Bar adalah sebuah tempat yang menyediakan minuman terutama beralkohol kepada para pelanggan. Namun, selain menyajikan minuman, bar juga sering menjadi tempat sosialisasi dan hiburan. Beberapa pengertian dapat dilihat dari lokasi, komponen, dan jenis minuman. Pada umumnya memiliki sebuah balai counter atau meja tempat minuman disajikan dan dilengkapi dengan kursi untuk para pelanggan. Sangat mudah ditemukan seperti di restoran, hotel, klub malam, pub, atau tempat hiburan lainnya. Bar juga sering menawarkan berbagai jenis minuman seperti koktail, bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Secara umum, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para pelanggan untuk bersantai dan menikmati minuman. Tidak hanya bisnis, bar merupakan tempat di mana orang-orang dapat meluangkan waktu sejenak untuk istirahat dan menikmati makanan juga minuman. Berikut beberapa fungsi dari bar. Bar sebagai penyedia minuman, menyediakan minuman kepada para pelanggan sesuai dengan preferensi pelanggan. Bar sebagai tempat sosialisasi, menjadi tempat pertemuan dan interaksi sosial. Pelanggan datang untuk bertemu dan menjalin hubungan sosial. Banyak bar menawarkan hiburan seperti live music, penampilan seni, DJ, atau acara tema yang khusus. Fungsi-fungsi bar lainnya yaitu sebagai berikut. Sebagai tempat makanan, bar juga menyediakan makanan ringan, pembuka, atau hidangan yang cocok dengan minuman para pelanggan. Untuk tempat relaksasi, bar juga berfungsi untuk menghilangkan stres dengan teman, kerabat, bahkan orang baru. Untuk produsen minuman, bar juga berfungsi sebagai tempat untuk memasarkan merek minuman mereka. Bar juga menciptakan pengalaman unik bagi pelanggan dengan suasana, dekorasi, musik, dan pelayanan yang baik. Klasifikasi bar dapat dilihat dari beberapa kriteria di bawah ini. Dilihat dari jenis minuman yang disajikan. Terdapat bar biasa yang menyajikan berbagai jenis minuman termasuk beralkohol dan non-alkohol. Lalu ada wine bar, khusus menyajikan berbagai jenis anggur dan makanan yang cocok dengan anggur. Lalu cocktail beer, fokus pada penyajian koktail kreatif dan inovatif. Selanjutnya whisky bar, spesialis dalam menyajikan berbagai jenis whisky. Beer bar, menyediakan berbagai jenis bir lokal maupun impor. Tiki bar, menyajikan koktail tropis dengan tema Hawaii atau Polinesia. Dan yang terakhir sport bar, dilengkapi dengan layar televisi besar untuk menonton acara olahraga bersama. Terdapat banyak konsep dan tema yang diusung bar-bar di seluruh dunia. Lounge bar, tempat yang nyaman dengan suasana yang tenang untuk bersantai dan berbincang. Pub merupakan bar tradisional dengan nuansa Inggris yang menawarkan bir, makanan, dan suasana yang hangat.
Rooftop bar terletak di atap gedung dengan pemandangan kota yang indah. Tasting room fokus pada degustasi anggur, bir atau minuman lainnya dengan penekanan pada pendidikan rasa. Karaoke bar menyediakan fasilitas karaoke untuk pelanggan yang ingin bernyanyi sambil menikmati minuman. Speakeasy, bar dengan desain dan atmosfer yang mengingatkan pada masa larangan alkohol di Amerika pada tahun 1920-an. Theme bar, bar yang mempunyai konsep atau tema unik guna menjadikannya sebagai ciri khas. Tempat dan lingkungan bar dapat dilihat dari berbagai alasan. Hotel bar terletak di dalam hotel dan menyajikan minuman kepada tamu hotel atau pengunjung umum. Beach bar terletak di pantai atau tepi laut dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Urban bar terletak di pusat kota atau area perkotaan yang sibuk. Neighborhood bar, bar yang merupakan bagian dari komunitas lokal di suatu lingkungan. Klasifikasi lainnya yaitu fokus pada makanan yang disajikan. Yang pertama, gastropub, kombinasi antara pub tradisional dan restoran yang menawarkan makanan berkualitas tinggi. Lalu full menu bar, yaitu selain minuman, mereka juga menyajikan hidangan lengkap sebagai restoran. Macam-macam bar, terdapat banyak sekali macam bar di seluruh dunia. Raven bar yaitu model kuno yang biasanya di tempat kediaman atau daerah lingkungan industri. Nightclub diiringi musik bagi para tamu yang ingin menikmati kehidupan malam. Poolside bar yang berlokasi di area kolam renang dan tidak menjual minuman berkadar yang tinggi. Espresso bar terdapat di pelabuhan-pelabuhan, namun yang ditekankan adalah penjualan kopi dan ice cream. Resto and bar terdapat di kota besar dengan suasana mewah dan persediaan wine yang lengkap. American bar lebih kecil dari bar sebelumnya, namun sering dikunjungi oleh turis. Main bar, bar utama dengan tempat tersendiri dan ruangan tertutup, biasanya menjadi tempat informasi, serta penerangannya yang sengaja dibuat redup. Lounge bar umumnya luas memanjang, lebih nyaman dan dilayani oleh petugas bar, bahkan bartender sendiri. Portable bar sangat praktis, dapat dipindah-pindah dan dilayani oleh 1 atau 2 orang bartender. Private bar terdapat di rumah orang-orang kaya yang disiapkan oleh tuan rumah atau tamunya sendiri. Terdapat pelayanan bar yang harus diperhatikan oleh petugas bar. Staff bar harus ramah dan menyambut pelanggan dengan senyuman. Staff bar juga harus memiliki pengetahuan yang baik tentang minuman dan cara menyajikannya. Staff bar tentu harus mampu menangani pesanan dengan cepat dan memastikan bahwa pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Keterampilan dalam mencampur minuman harus dimiliki oleh bartender dengan presisi dan keahlian. Layanan personal harus dimiliki untuk menjawab pertanyaan, memberi saran, dan menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Kebersihan menjadi hal penting dalam menjaga bar tetap bersih dan nyaman. Staff bar harus mematuhi semua peraturan keselamatan dan menjaga keamanan pelanggan seperti konsumsi berlebih. Kehangatan atmosfer harus dijaga untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, pencahayaan, dan interaksi dengan pelanggan. Banyak hal penting yang harus diperhatikan dalam tata ruang bagian bar. Yang harus diperhatikan dalam counter area adalah bentuk dan ukurannya, zona pelayanan, penempatan alat dan peralatan, penyimpanan bahan dan stok minuman, kebersihan dan keamanan, sistem antrian, komunikasi antar staf, dan desain visual. Yang perlu diperhatikan dalam guest area adalah pemilihan furnitur, penempatan meja dan kursi, pembatas dan ruang private, pencahayaan yang tepat, penyediaan area hiburan, dekorasi tampilan visual, ruang untuk pergerakan, dan sistem pemesanan dan pembayaran. Pengaturan yang perlu diperhatikan dalam sideboard adalah penempatan yang strategis, penyimpanan peralatan, penyimpanan persediaan, tampilan visual, peralatan pendukung, sistem pengisian kembali, kebersihan dan sanitasi, serta sistem organisasi.
Pentingnya cashier desk yaitu lokasi yang strategis, keamanan, tata letak yang efisien, penyimpanan dan organisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, komunikasi dengan staf lain, pemisahan fungsi serta pengawasan dan keamanan. Terdapat pula model bar counter yang beragam. Island bar counter memiliki meja bar yang ditempatkan di sisi tengah ruangan dengan akses dari semua sisi. Circular bar counter, model yang lebih unik di mana meja bar memiliki bentuk melingkar. L-shaped bar counter memiliki bentuk L yang menghasilkan dua sisi meja yang bersebelahan. U-shaped bar counter memiliki bentuk pola U yang menyediakan area kerja yang luas bagi staf. Berikut merupakan ukuran ruangan bar. Tujuan dan kegunaan layout bar. Untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, praktis, dan efektif, dengan begitu tamu dapat menikmati minuman dengan santai sambil mendengarkan musik. Ketentuan ukuran kursi bar. Lebar tempat duduknya 42 cm, tinggi tempat duduknya 38 cm dari lantai, dan panjang tempat duduknya 40 cm. Ukuran bar counter. Tinggi counter dalam 90 cm, counter luar 114 cm, dan tinggi rak display 106 cm. Ukuran meja bar. Tinggi meja bar 62 cm dengan garis tengah 72 cm. Alat-alat dan gelas yang digunakan di bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sistem untuk barcode, terutama alat-alat yang digunakan dalam kegiatan membuat minuman pada bar. Kali ini kita akan kedatangan seorang tamu, yaitu Kapten Bar dari Intercontinental Hotel Bandung. Beliau akan menjelaskan apa itu bar, kemudian seperti apa alat-alat di bar, dan bagaimana pentingnya bar dalam dunia pariwisata. Ya, sekarang kita sudah kedatangan Kapten Bar yang tadi saya katakan. Di sini ada Pak Irfan. Selamat pagi Pak Irfan. Apa kabar? Ya, Pak Irfan, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih. Kira-kira kalau dalam dunia pariwisata, apa sih pentingnya bar ini gitu Pak? Oke, kalau ditanya tentang pentingnya bar ini sendiri adalah fasilitas di dalam hotel yang paling banyak menyumbangkan revenue terbesar. Salah satunya adalah di bar itu sendiri. Kalau di Indonesia kan kita masih tahu nih Pak, maksudnya orang masih seperti apa sih bar gitu ya. Tapi untuk anak NIK sendiri khususnya mereka penting sekali kan ya untuk tahu gitu ya. Menurut Pak Irfan nih ke depannya kalau misalnya anak NIK mau fokus berkarir untuk bar ini gitu ya, mempelajari bar, itu mereka kira-kira bisa bekerja di bidang apa Pak? Kalau di bar lebih banyak sih itunya untuk cakupannya di dalam dunia bar, khususnya di beverage, ini banyak sekali Bu. Jadi si profesi di balik bar itu tidak hanya satu profesi aja, ada beberapa profesi yang eksis di bidang minuman. Di antaranya ada barista, ada bartender, ada tea master, sama sommelier. Jadi banyak tuh pilihannya untuk berkecimpung di dunia beverage itu sendiri. Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja ya seperti apa bar tools yang biasa Pak Irfan gunakan ya Pak ya secara internasional, kemudian juga gelas-gelas yang biasa dipakai juga di bar gitu ya Pak. Oke, mulai dari kita perkenalan tentang bar stool. Jadi bar stool ini adalah peralatan yang wajib dipunyai oleh bar karena esensial banget. Dia bakal menunjang kinerja kita di dalam bar untuk membuat minuman. Dan satu lagi adalah glassware. Glassware ini adalah
alat yang paling sakral atau paling penting ya, karena kalau nggak ada gelas, tibarnya nggak akan jalan juga. Oke, kita mulai dari sini. Ini kita punya namanya long bar spoon. Long bar spoon ini fungsinya untuk stir, kalau bahasa Indonesia itu mengaduk ya. Jadi kita punya long bar spoon yang panjangnya seperti ini untuk fungsinya metode pembuatan minuman untuk stir. Yang kedua kita punya tweezer atau capitan kayak gini. Ini untuk mengambil salah satu bahan yang dipergunakan untuk minuman ya. Jadi lebih profesional dan lebih higienis. Terus di sini kita punya yang namanya wine strainer. Wine strainer ini fungsinya untuk menyaring ice yang bakal nanti setelah di shake. Jadi ini ice yang kecilnya, bagian kecilnya tidak ikut dalam minuman. Selanjutnya ada yang namanya Outron atau cocktail strainer. Berbeda dengan ini, kalau ini si wine strainer ini adalah menyaring ice yang ukurannya lebih kecil. Kalau ini menyaring ice yang ukurannya lebih besar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dua ini, nama metodenya adalah double strain. Selanjutnya ada yang namanya Boston shaker. Jadi yang paling common atau yang paling biasa digunakan di dalam bar, ya. Ini untuk melakukan teknik bartender yang namanya shaking atau shaker, ya. Jadi kita punya dua bagian di sini. Penggunaan alatnya begini, terus di shake untuk mendapatkan minuman yang lebih dingin. Oke. Selanjutnya di sini yang paling esensial juga kita punya jigger. Jadi seluruh produk yang kita gunakan di dalam bar kita takar dengan yang namanya jigger. Jigger ini ada dua sisi ya. Yang satu untuk menakar 30 ml atau standar internasionalnya adalah 1 onsis. Yang satu lagi untuk menakar 2 onsis atau 60 ml. Oke, kita lanjut. Terus di sini kita ketemu sama yang namanya barman atau serving mat. Serving mat ini fungsinya untuk kita servis di atas service mat ini untuk membuat minuman. Agar kalau misalnya ada cairan yang tumpah, dia bakal tertahan oleh service mat ini, ya. Terus sampai di sini kita bakal balik ke yang namanya glassware. Glassware ini yang paling penting untuk ada di bar. Glassware itu dibagi dua. Yang pertama ada yang namanya steam glass sama tumbler. Yang dimaksud dengan steam glass adalah steam glass itu ciri-cirinya adalah gelasnya dia mempunyai rangkai atau kaki seperti ini. Jadi ada perkelompokannya, ada steam glass sama tumbler. Kalau misalnya tumbler, dia cirinya adalah dia tidak mempunyai kaki, jadi disebutnya tumbler. Oke, di sini ada beberapa gelas yang saya akan kasih tahu. Di sini ada yang namanya mixing glass. Mixing glass ini fungsinya untuk membuat minuman yang menggunakan teknik stirrer atau diaduk. Jadi mixing glass ini berfungsi untuk mendilut atau mencairkan ice agar si minumannya terasa dingin tanpa mengubah tekstur di minuman. Yang kedua ada yang namanya shooter glass atau dalam Indonesia banyaknya dikenalnya sama namanya sloki. Ya, shooter glass ini ukurannya ada yang bermacam-macam, ada yang satu shoot itu 30 ml, ada yang double shoot atau 60 ml. Selanjutnya yang gelas yang paling common atau yang paling old school ini namanya old fashioned. Ini adalah gelas yang paling banyak ditemui di bar-bar. Ya, namanya old fashioned, disebut juga rock glass. Dia penggunaannya untuk kebanyakan untuk whisky. Ya, kita minum whisky on the rock pakainya ini. Dan beberapa ada yang pakai old fashioned itu untuk cocktail.
Terus selanjutnya ada yang namanya highball glass. Oke, highball glass ini common juga, sering ditemui di bar juga. Dia penggunaannya banyak untuk jus, untuk soft drink, dan minuman campuran kayak koktail juga atau long drink yang bersifat komposisinya lebih banyak. Ya. Selanjutnya ada yang namanya gelas. Ini namanya brandy snifter. Ini peruntukannya untuk menyajikan minuman yang namanya brandy atau konyak. Jadi si brandy snifter ini punya bentuk yang lebih mengembung, terus kayak mengerucut ke atasnya. Dia fungsinya untuk si peminumnya atau si tamunya bisa memegang seperti ini agar si brandy-nya dapat udara hawa panas dari si tangan agar fungsinya untuk atau tujuannya untuk mengeluarkan aroma yang ada di dalam brandy-nya. Ini disebutnya namanya brandy snifter. Selanjutnya ini yang gelas yang paling terkenal atau yang paling identik sama bar. Namanya martini glass. Bentuknya V-shape, ya. Dia peruntukannya gelas yang paling terkenal namanya martini cocktail. Jadi gelasnya namanya martini glass, terus peruntukannya martini cocktail. Ada beberapa martini yang basicnya martini pakai gelas ini. Di antaranya ada dirty martini, dry martini, sweet martini, lychee martini, dan yang lain-lain. Selanjutnya di sini saya punya yang namanya Cook glass, disebut juga champagne saucer, disebut juga namanya Dioni glass. Ini peruntukannya untuk koktail. Biasanya koktail yang disajikan di dalam gelas ini adalah koktail yang paling tidak menggunakan ice. Contoh yang paling populernya adalah Cosmopolitan. Dia pakai Cook glass atau yang namanya champagne saucer ini. Selanjutnya ada 3 yang esensial di bar. Teman-teman pasti tahu yang namanya wine glass, ya. Di sini saya punya 3 wine glass untuk 3 jenis wine yang berbeda. Yang pertama ada yang namanya red wine glass. Red wine glass ini adalah bentuknya lebih besar daripada 2 wine glass yang lainnya. Karena si red wine butuh udara yang lebih banyak untuk mengeluarkan si aromanya. Jadi peruntukan gelasnya dia lebih besar. Terus selanjutnya yang tengah ini ada namanya white wine glass. White wine glass peruntukannya untuk yang tadi kalau yang besar anggur merah, yang ini anggur putih atau white wine. Ini white wine si balonnya atau si lingkarnya itu lebih kecil karena si white wine tidak memerlukan lebih banyak oksigen untuk mengeluarkan si aromanya. Nah, tapi perbedaannya white wine glass ini si gelasnya untuk wajibnya disajikan dengan dingin, jadi dia masuk ke chiller, ya, si white wine glass. Selanjutnya ada yang namanya champagne glass atau yang namanya champagne tulip. Ini peruntukannya untuk sparkling wine atau champagne. Dia bentuknya lurus seperti bunga tulip. Si balonnya lebih ramping dan tinggi. Ini fungsinya kenapa untuk dia ramping dan tinggi, karena champagne dan sparkling wine dia punya bubble. Jadi fungsinya untuk si gelas ini menahan si bubble itu agar terus menggelembung di dalam si gelasnya, gitu. Sekian untuk glassware. Ya, kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Irfan. Terima kasih banyak ya Pak Irfan. Ini adalah ilmu yang sangat berarti bagi kita, apalagi untuk kalian di manajemen industri catering. Oleh karena itu, silakan bagi
teman-teman atau anak-anak yang ingin tertarik dengan dunia bar ya Pak Ivan ya, bisa mempelajari lebih lanjut. Apalagi tadi kata Pak Ivan ada 4 profesi yang bisa kalian pelajari khususnya untuk bar. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.